Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Main di blog Inara TV Channel. Bikin penginapan rasa rumah biar tetap nyaman liburan, gak gerasa gerusuk, dan menikmati liburannya. Penginapan cek, feel like home. Jadi meskipun di penginapan, sebisa mungkin kita tetap jaga kebersihan. Ini alat sholat, pasti standby di gantungan. Dan itu bedungan bayi gitu. Jadi semuanya rapi meskipun kita ada di penginapan. Kalau buat Main dan keluarga, penginapan tuh yang penting sesuai kebutuhan. Kebutuhan kita AC, TV kabel, air panas, tempat tidurnya harus 2 yang minimal queen. Jadi biar kita tidur nyaman karena personal kita ada 5. 1 bayi, 2 orang dewasa, dan 2 anak-anak. Tuh, ini bagian bawah kolongnya. Di tempat duduk sakil, kalau dibawa kemana-mana enak dilipet. Dan ini jus ama karena memang babang raja. Masih ini ya, ini bangku nggak pernah kita pakai, jadi lebih ke naruh benda-benda. Ini jus ama karena pagi biasanya murojaah. Kenapa ditaruh di sini? Karena kan kita space-nya terbatas ya. Dan ini tas anak-anak bawa masing-masing. Raja bawa buku pelajarannya, Sarhan bawa tas mainan, isinya ini tas ayah, suami. Dan itu kebutuhan kita. Meja pun dibikin rapi ya, sesuai yang ada. Susu bayi, teh, kopi, gula, susu ibu menyusui, terus di sini ada abon, sisa sosisnya, ini minyak, ini rice cookernya, masak nasi. Kita udah sarapan pagi-pagi. Jadi biaya yang digencet itu untuk makan pagi dan siang. Untuk sore biasanya memang kita nggak makan karena sehari 3 kali. Makan pagi dan siang digencet dengan makasak sendiri. Lalu biasanya malam kita wisata kuliner. Kenapa dipilih malam? Karena udah adem. Karena kita bawa bayi, bawa anak-anak riweuh biasanya. Itu hal-hal yang perlu diperhatiin juga. Ini kuliner tuh ya tenang, nyaman, dan menikmati makanan. Bisa ngerasain bedanya dengan makanan antar wilayah. Makanya kita pilihnya di malam hari. Selesai Pak suami kelar kerjaannya, pas kita jadi malam itu pasti wisata kuliner. Karena sayang banget ya kalau jalan-jalan gak wisata kuliner. Tapi gimana caranya kita tahu diri, gak semuanya dihajar dengan jajan semuanya. Tapi memang ada 2 part yang ditekan biayanya untuk makan pagi dan makan siang. Juga cemilan yang ada. Ini Main baru masak. Tuh, ini masak sarden. Kan sarden gampang banget kan. Ada tuh di video sebelumnya Main bawa sarden 2. Tuh, gampang banget nih, pakai bawang bombay. Masaknya pakai kompor listrik. Enak banget kan? Simple tutupannya. Dan ini air panasnya. Jadi meskipun di sini disediain air panas, cuman ya kita harus bolak-balik ke ruang makannya. Kalau di sini kan bebas, kita mau bikin susu, kopi, atau teh bisa langsung di sini. Sewaktu-waktu bisa. Tuh meja ini clear, Main biarin clear karena memang biar gampang. Tuh. Mineral di penginapan ini 1 hari dijatah 4. Jadi udah cukup memenuhi. Kalau kurang pun kita bisa ngerebus. Tuh, ini tisu. Nah, ini tempat tidurnya Abang Raja Sarhan. Tuh, mamanya ngerapin al kadarnya. Dan biasanya bocah juga udah ngerti untuk ngerapiin. Itu bayi. Karena liburan kita kali ini memang cukup lama, 10 hari, makanya benar-benar nuansa liburannya dibikin feel like home, senyaman mungkin supaya masih tidur di bedong. Meskipun ada TV kabel, tapi anak-anak nggak dijalin TV terus. Tetap ada term waktunya dan dibatasi untuk dia nonton TV-nya. Selebihnya tuh kedengeran suara Raja Sarhan, dia lagi main sepeda. Asik berdua, dan fungsinya bawa mainan juga gitu. Jadi ada kegiatan fisik seandainya mamanya nggak memungkinkan, karena memang bawa 3 bocah itu sulit ya, harus menunggu suami selesai kerja dulu. Tapi seenggaknya ada aktivitas fisik yang nggak cuma TV terus. Jadi sebisa mungkin pilih penginapan yang ada kegiatan fisiknya. Kayak di sini kan memang sepeda diperbolehkan tamu memakai sepuasnya, nggak cuma di area penginapan, bahkan ke Malioboro pun bebas terserah.
tuh. Di kamar mandi, di luar kamar mandi langsung main sediain tas besar ini isinya baju kotor. Jadi baju itu main sebagian ada yang udah di laundry di sini 5.000 per kilo, sama kayak di Jakarta ya. Itu tapi 5.000 itu udah cuci ya, setrika. Tuh, kalau di Jakarta kan 7.000 ya. Kalau di daerah Mama main. Yang 5.000 itu hanya setrika aja, cuci setrika 7.000. Kemari ini alat-alat yang udah kita cuci, kan di sini nggak ada disrak ya, makanya harus diselapin pakai plastik besar. Jadi kalau setelah mencuci piring, ini kita tengkurapin dulu biar airnya meniris. Ini alhamdulillah kita ada penyiapannya dekat jendela. Untuk kebersihan standar karena harus tahu diri ya dengan harganya. Main membayar ini rate-nya 132-an. Untuk kondisi 2 tempat tidur besar kayak gini, full AC, Main bilang udah lebih dari cukup. Apalagi ada air hangat, terus pelayanannya ramah dan kondisinya bersih. Bukan serba baru ya, bersih. Karena kan kalau hotel bintang 5 kita tahu untuk standarnya memang baik, tapi memang harganya dia biasanya dimulai rate 600 ribuan. Makanya daripada 600 ribu, di sini bisa 600 ribu itu bisa untuk 4 hari. Jadi diatur-atur sesuai kebutuhan. Sebisa mungkin ditata dengan rapi. Nah, ini dia partnya. Jadi benar-benar feel like home kayak di rumah. Ini baju udah Main pisahin. Ini bajunya bayi, lalu ini baju abang raja. Terus ini baju Sarhan, abang Sarhan. Itu bayi kos dalamnya. Dan ini juga air minum supaya mamanya kan biasa kalau nyusuin suka aus tengah malam. Kalau ke sono kan agak repot. Bolak-baliknya di sini sediain air juga, parfum segala macam kebutuhan ada lengkap di sini, skin kormanya, terus sisir bawa pasti, dan ini setrika portable-nya juga bawa. Dengan ditata rapi, jadi nanti anak-anak itu bisa langsung ngambil sendiri barang-barang yang mereka butuhkan tanpa perlu bantuan mamahnya, kayak di rumah aja. Karena memang kan mamahnya kadang megang adiknya, bayi kan itu memang masih belum stabil ya, kadang ngambek, kadang mau tidur, kadang mau nenen. Jadi sebisa mungkin anak-anak mandiri. Lalu di bagian bawah ini baju orang tua semua, dan ini baju anak-anak bermain. Itu Main biasanya mencakup ada baju buat pergi, lalu ada baju buat di rumah tuh, lengkap ya. Jadi benar-benar dilengkap dan divakum biar lebih fresh. Ini vakumannya udah berwarna. Buat yang kita nih perempuan bepergian dalam kondisi haid, perlu diperhatiin juga jangan sampai mengotori spray atau selimut dari penginapan kita, karena biasanya kena casnya itu gede. Kayak di sini tuh kalau misalnya tembus itu kena casnya 3,5. Makanya sebisa mungkin itu diperhatiin banget, pembalut bawa, terus sering-sering dicek. Dan kalau Main sih kemana-mana memang jarik ya, jarit ini penting banget selain buat selapan bayi, karena kan jarit tuh biasanya adem. Nah tuh biasanya bayi lebih nyaman tidur di jarit. Kita juga jadi nggak sanksi ya, karena tahu kalau Main memang udah terbiasa pakai jarit. Jadi memang ya buat adem anak mau tidur, terus bisa jadi buat selimut, dan bisa juga sebagai bedong bayi. Makanya jarit itu Main bawa 2 berpergian, selain memang bawa bedong bayi. Jadi ini sifatnya kondisional, dan utamanya sih biasanya memang buat selapan. Nah kalau buat kita yang kondisinya haid juga sama, Main pun biasanya difungsiin buat selapan, jadi jangan sampai kotor. Selain kasihan juga hotelnya, bisa jadi memang kita nyembunyiin nih nggak ketahuan lagi beruntung. Tapi kalau Main nggak suka sistem kayak gitu, mendingan kita yang ngejaga, karena kita kan nggak mau digituin, makanya jangan ngegituin. Kalau ketika memang kita lagi haid, maka sebisa mungkin kita jaga kebersihan lebih bersih. Akil memang dia saduran ya, jadi tete terus juga nyusu, tapi memang lebih banyak neteknya. Nah bagian atas ini baju yang buat keluar nggak sering-sering, kayak ini kan baru Main pakai malam. Nah, kalau di dalam hotel kan Main biasanya pakai daster aja, daster tanpa lengan. Nah ini kalau waktu tuh ngajak Main anak keluar,
buka langsung pakai zip. Ini baju malam. Kalau anak-anak main memang nggak terbiasa terus terang pakai baju panjang gitu ya, karena memang di rumah biasanya di Sawangan itu panas juga, jadi biasanya tuh lekbongan atau nggak pakai lengan. Tapi memang kalau kondisi pergi-pergi kayak gini, faktor masuk angin harus banget diperhatiin, apalagi bayi dan anak-anak. Makanya tolak angin anak, tolak angin dewasa itu wajib banget ada.